Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda Iryahya, mahasiswa YIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Pidana Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum perdata pada mata kuliah Hukum Perdata. Pertama, kita masuk pada pengertian hukum perdata. Secara umum, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan perseorangan di dalam masyarakat. Hukum perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu dan perseorangan yang lain dalam hubungan keluarga dan dalam hubungan masyarakat. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum perdata mengandung 3 unsur. Yang pertama, peraturan hukum, kedua, hubungan hukum, dan ketiga, orang. Masuk pada ruang lingkup hukum perdata. Ada 2 macam ruang lingkup hukum perdata. Yang pertama, hukum perdata dalam arti sempit, dan kedua, hukum perdata dalam arti luas. Baik, sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu hukum tentang orang, yang dimana dalam BW yang diatur dalam buku 1 yang berjudul Van Versonen, yang terdiri atas peraturan-peraturan yang mengenai subjek hukum. Yang pertama yaitu subjek hukum. Dalam subjek hukum, orang dibagi menjadi 2, yaitu manusia pribadi dan badan hukum. Yang kedua, perwalian. Dalam perwalian berlaku asas tidak dapat dibagi-bagi. Artinya, setiap perwalian hanya memiliki 1 wali yang diatur dalam pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, pengampuan. Yang keempat, pendewasaan. Dalam pasal 432 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pendewasaan dibagi menjadi 2, yaitu pertama, pendewasaan sempurna, kedua, pendewasaan terbatas. Yang kelima, catatan sipil. Ada 5 hal yang perlu dicatat dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu kelahiran, kedua, perkawinan, ketiga, perceraian, keempat, kematian, dan kelima, penggantian nama. Yang keenam, domisili. Domisili adalah tempat di mana seseorang tinggal atau berkedudukan dan mempunyai hak dan kewajiban atas hukum. Yang ketujuh, keadaan tak hadir. Baik, sekarang kita masuk pada materi ketiga, yaitu hukum keluarga. Hukum keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan atau aturan-aturan yang mengenai hubungan hukum dan bersangkutan dengan kekeluargaan, baik kekeluargaan saudara maupun kekeluargaan dalam perkawinan. Baik, sekarang kita masuk pada materi keempat, yaitu hukum benda, yang dimana pengertian benda itu diatur dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tiap-tiap benda atau hak yang dapat dimiliki. Hak kebendaan adalah hak mutlak suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung. Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa. Kemudian, hak menguasai. Hak menguasai adalah kedudukan seseorang untuk menguasai suatu benda baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Nah, sekarang kita masuk pada materi kelima, yaitu hukum perikatan, yang dimana dalam hukum harta kekayaan antara 2 pihak menimbulkan hak dan kewajiban suatu prestasi. Dalam hukum perikatan itu mengandung 4 unsur. Yang pertama, hubungan hukum, kedua, adanya 2 pihak yaitu kreditur dan debitur. Yang ketiga,
adanya hak dan kewajiban. Yang keempat, adanya prestasi. Selanjutnya kita masuk pada asas-asas perjanjian. Asas-asas perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas beriktikat baik, dan asas kepribadian. Kemudian bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk-bentuk perjanjian itu ada dua, yaitu lisan dan tertulis. Selanjutnya kita masuk pada prestasi dan wanprestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan. Sedangkan wanprestasi adalah sesuatu yang tidak terlaksananya dalam perikatan. Nah, sekarang kita masuk pada materi terakhir, yaitu hukum waris. Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga. Karena wafatnya seseorang, maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati. Dan akibat dari pemindahan harta kekayaan ini bagi orang-orang yang memperolehnya. Nah, dalam hukum waris ada 3 unsur-unsur waris, yaitu yang pertama pewaris, yang kedua harta warisan, dan yang ketiga ahli waris. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya mengenai hukum perdata dalam mata kuliah hukum perdata. Mohon maaf jika ada kesalahan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.